Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang memberikan rahmat, hidayah serta kenikmatan-kenikmatan lainnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dipersuakan kembali oleh Allah
dalam suatu majelis yang mulia dan dalam suasana bulan Ramadan di akhir 10 hari bulan Ramadan. Dan kita juga bersyukur pada Allah, kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga ketika kita menjalankan aktivitas ibadah di dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan dengan aktivitas itu kita diberikan kemudahan menuntaskan semua kewajiban-kewajiban yang dibebankan kita selama dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, kelak di akhirat nanti Allah mencatat, menulis dan memberikan ridha apa yang telah kita tunaikan dengan balasan berupa kenikmatan ukhrawi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, menteladani keteladanan terdahulu yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul ketika mereka mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, tidak ada harga yang pantas untuk membayar kenikmatan itu kecuali dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Oleh karena itu marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Gimana? Karena sesungguhnya barometer kita sebagai hamba dinilai dari unsur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan kita sebagai hamba di hadapan Allah bukan dilihat dari struktur strata sosial seperti harta, pangkat dan kekayaan, tetapi sesungguhnya dilihat dari urusan ketakwaan. Maka dialah yang beriman dan paling bertakwa di sisi Allah, maka dialah hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk banyak melakukan syariat dalam agama kita ini, ada banyak sekali pelajaran yang harus kita ambil, yang harus kita petik. Kira-kira hikmah dan pelajaran apakah yang mungkin bisa kita ambil dari syariat yang kita jalani tersebut. Sama pula ketika kita saat ini melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan, Allah juga ingin memerintahkan kepada kita agar kita juga bisa mengambil pelajaran apakah, hikmah apakah yang terkandung di dalam bulan Ramadan ini. Karena sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Saking penting dan istimewanya bulan Ramadan ini, sampai para ulama pun memberikan definisi bulan Ramadan itu termasuk syar'un man qablana, di mana syariat yang ada semenjak umat-umat terdahulu hingga datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul utusan Allah penutup akhir zaman. Kalau misalnya Ramadan itu disebut para ulama sebagai syar'un man qablana, syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dari umat-umat terdahulu, maka berarti syariat Ramadan ini penuh dengan pelajaran dan hikmah yang harus kita temukan diri kita sebagai orang-orang yang dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita hanya mengetahui Ramadan atau mungkin puasa itu dari hanya masalah fikih saja, tentang bagaimana menahan dahaga, tentang menahan lapar, dan apa saja yang memberikan atau membuat ibadah puasa itu menjadi batal. Atau mungkin selama ini kita hanya memandang bulan Ramadan atau bulan puasa itu sebagai masalah hukum saja. Bagaimanakah hukumnya ketika makan sahur sedangkan diri kita sedang berada dalam kondisi junub? Tetapi ma'asyiral muslimin, ternyata bulan Ramadan pemahamannya tidak hanya berhenti dari situ saja, tidak hanya berkutat dari masalah fikih dan masalah hukum saja. Oleh karena itu pada kesempatan yang singkat pada siang hari ini, kita akan melihat satu sisi yang lain dari bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu yang telah Allah wajibkan kepada kita selama 30 hari berpuasa, dan di mana juga kewajiban berpuasa ini juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Lalu apa yang Allah berikan pelajaran untuk kita supaya kita ini memahami bahwa Ramadan itu tidak hanya berkutat pada masalah fikih dan hukum saja, supaya kita ini bisa sukses menjalani ibadah Ramadan ini sehingga akhirnya goals atau tujuan utama dari Ramadan ini bisa tercapai. Ma'asyiral muslimin, setidaknya ada 4 perkara yang membahas tentang sisi yang lain dari bulan Ramadan,
tetapi karena keterbatasan durasi waktu yang singkat, maka akan kami sampaikan satu poin saja, dan mudah-mudahan satu poin itu pun bisa mewakili dalam kehidupan kita selama ini. Ma'asyiral muslimin, Ramadan mengajarkan kepada kita sebagaimana dari Ramadan yang diambil dari kata ramda yang artinya panas dan terik. Dinamakan dengan ramda karena kita tidak mendapati Allah itu membakar semua dosa-dosa dan kesalahan manusia yang dari perbuatan maksiatnya, kecuali selama di dalam bulan Ramadan. Allah itu Ghafur, tetapi ghafurnya Allah lebih banyak lagi, lebih besar lagi ketika di bulan Ramadan. Allah itu Ghafar, tetapi ghafarnya Allah jauh lebih besar ketika di dalam bulan Ramadan. Sehingga akhirnya target di bulan Ramadan ini adalah bukan tilawahnya kita berapa kali sampai khatam dalam satu bulan. Target utama kita dalam bulan Ramadan ini adalah berapa hari, jumlah bilangan hari kita beriktikaf di akhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tetapi target utama kita adalah ketika kita memasuki bulan Ramadan hingga keluar dari bulan Ramadan, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka identiknya Ramadan itu adalah bahkan seperti yang ditanyakan oleh Ibunda Aisyah tentang bagaimana zikirnya dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku baca? Apa yang harus aku ucapkan ketika aku menjemput Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan?" Nabi tidak menjawab mengatakan subhanallah. Nabi tidak menjawab Allahu Akbar. Nabi juga tidak menyuruh mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi zikir yang paling utama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi mengatakan, "Wahai Aisyah, ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf dan menyukai memberikan maaf kepada hambanya, maka maafkanlah aku. Ma'asyiral muslimin, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada hal yang lebih kita utamakan kecuali ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini. Makanya ketika ada orang yang sampai tilawah berkali-kali menghatamkan di dalam bulan Ramadan, belum tentu dia mendapatkan ampunan dari Allah. Ada yang itikaf penuh 10 hari full di dalam masjid, belum tentu orang tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tilawahnya yang dia sampai menghatamkan berkali-kali, di dalamnya ada ujub, di dalamnya ada rasa bangga yang diliputi dengan kesombongan. Dan orang-orang yang demikian, ma'asyiral muslimin, jauh dari rahmat Allah berupa ampunan. Kemudian ma'asyiral muslimin, ada juga mereka yang beritikaf selama 10 hari. Ketika dia berangkat ke masjid, melihat banyak rumah sepanjang perjalanan menuju masjid, rumahnya tertutup rapat, sehingga akhirnya di dalam hatinya merasa ujub, merasa bangga, dengan sinis mengatakan, kenapa orang-orang itu tidak itikaf di dalam masjid? Kenapa mereka kok lebih banyak di rumah? Padahal di satu sisi dia tidak mengetahui, bisa saja dia mengalami sebuah uzur, dan uzur itu pun dikatakan sebagai uzur syar'i, yang sehingga akhirnya dia tidak dapat melakukan amal ibadah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di akhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tetapi ampunan Allah ini hanya singgah diberikan kepada orang-orang yang hatinya rendah, merasa hina dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada ucapan Allahumma innaka afun, maka selayaknya ucapan itu disertai dengan landasan hati, merasa penuh dengan dosa, merasa menyesal atas segala perbuatan dan kekhilafan, dan tentunya semakin merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bersangkutan ini belum sempat menghatamkan bahkan dalam satu kali Ramadan, tetapi ketika dia menyadari dia berbuat dosa, kesalahan kepada Allah, dia merasa hina di hadapan Allah,
dia sesungguhnya menangis, menyesal atas segala perbuatan dosanya, maka layak ampunan Allah hanya untuk mereka dibandingkan mereka yang merasa bangga dalam ibadahnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sekali lagi, Ramadan itu bukan kompetisi untuk banyak-banyak memamerkan ibadah kita di hadapan manusia. Ramadan bukan untuk membanggakan berapa kita ini sudah bersedekah dalam bulan Ramadan. Bukan itu. Tetapi yang sebenarnya adalah Ramadan adalah kompetisi untuk kita. Bagaimana kita ini mampu meraih dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan ampunan hanya kepada mereka yang merasa kurang dalam hal ibadah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Akhirnya kita menjadi paham, ma'asyiral muslimin, Ramadan itu menjadikan kita bukan meninggi hati kita. Ramadan menjadikan hati kita itu merendah. Maka zikir yang paling utama adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena sesungguhnya ucapan Allahumma innaka afun bukan hanya ucapan yang manis di bibir semata, akan tetapi ucapan Allahumma innaka afun harus berasal dari hati yang merasa rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup khutbah ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang disampaikan oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud mendengar penuturan dari Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang beribadah kepada Allah selama 60 tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin, ketika laki-laki ini beribadah selama 60 tahun, lalu Allah pun mengujinya. Didatangkanlah seorang wanita yang cantik jelita sehingga akhirnya menarik hatinya, dan akhirnya laki-laki ahli ibadah selama 60 tahun ini akhirnya khilaf, dan mereka pun berzina selama 6 hari berturut-turut. Lalu kemudian ketika laki-laki ini yang beribadah 60 tahun dan berzina selama 6 hari ini menyadari kesalahannya, dia menyesal, menangis sejadi-jadinya dan merasa hina kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ketika dia memandang rumahnya dan memandang salah satu sudut di antara sudut rumahnya, tempat dia senantiasa berkhalwat, menyendiri berdoa dengan Allah, beribadah selama 60 tahun. Dia merasa malu hingga akhirnya dia pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan seluruh hartanya. Dia pergi melarikan dirinya, hanya membawa pakaian yang hanya menempel di tubuhnya. Dalam pelariannya itu, dia akhirnya singgah di suatu masjid. Kebetulan ketika datang di masjid itu sedang sepi, tidak ada manusia sama sekali. Hingga akhirnya pun dia hampir saja jatuh pingsan karena beberapa hari tidak makan. Lalu Allah pun mengirim seseorang membawa sebuah bungkusan, dan di dalam bungkusan itu ada sepotong roti. Lalu diberikanlah kepada si laki-laki yang ahli ibadah selama 60 tahun ini. Ketika dia akan memasukkan sepotong roti itu di dalam mulutnya, lalu tiba-tiba datanglah seorang laki-laki tua, seorang bapak tua, yang kalau dilihat dari gesturnya, badannya gemetaran, tangannya ngejer, menandakan dia juga tidak makan selama beberapa hari. Sehingga akhirnya si laki-laki yang ahli ibadah selama 60 tahun ini pun dengan iba dia mengambil roti itu, dibagi, dia memberikan porsi yang lebih besar untuk bapak tua itu, sedangkan porsi yang lebih sedikit diambil untuknya. Dengan hati yang penuh penyesalan dia mengatakan, "Ya Allah, aku rela memberikan roti ini kepada bapak tua ini. Sesungguhnya aku hina di hadapan-Mu ya Allah. Aku menyesali perbuatanku ya Allah. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Rahmatilah aku, ampunilah atas dosa dan kesalahanku ini." Lalu diberikanlah roti itu kepada bapak tua yang sudah tidak makan beberapa hari. Lalu singkat cerita, ma'asyiral muslimin, Allah pun akhirnya mengutus malaikat maut untuk datang kepada laki-laki ahli ibadah ini yang selama 60 tahun beribadah, dan dia juga sempat berzina selama 6 hari. Lalu diambillah ruhnya dan dicabut nyawanya. Singkat cerita, yang sebagaimana ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam riwayat ini, akhirnya Allah pun menegakkan hari hisab,
menegakkan hari pengadilan di dalam kehidupan akhirat. Lalu Allah pun menimbang perbuatan dia, amal ibadah dia selama 60 tahun itu, lalu ditimbang dengan perbuatan zina selama 6 hari berturut-turut. Ternyata perbuatan zina selama 6 hari berturut-turut itu bobotnya jauh lebih berat dibandingkan ibadah yang dilakukan selama 60 tahun. Ternyata ma'asyiral muslimin, kenapa kok dia beratnya lebih rendah, lebih ringan dibandingkan perbuatan zina? Ternyata ibadah yang dilakukan selama 60 tahun itu, di antaranya di dalamnya terdapat unsur ujub, di dalamnya ada unsur kebanggaan karena dia merasa alim, dia merasa lebih soleh dibandingkan orang lain. Lalu ma'asyiral muslimin, orang ini pun, si ahli ibadah 60 tahun itu mengatakan, halaktu, sungguh saya celaka. Lalu kemudian Allah pun memanggilnya lagi. Ingat, masih ada satu perbuatan yang belum aku tampilkan di sini. Lalu laki-laki itu bertanya, lalu apa lagi ya Allah yang tersisa dari diriku ini? Lalu Allah pun mengatakan, roti yang pernah kau berikan kepada orang tua yang tidak makan beberapa hari itu, disertai dengan keikhlasan, rasa ikhlasmu. Kemudian kamu juga memberikan roti itu seraya merasa berdosa, menyesal, dan kau merasa hina di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya roti itu, sepotong roti itu yang diberikan kepada orang tua tadi ditimbang dengan perbuatan zina selama 6 hari. Ternyata pemberian roti itu bobotnya jauh lebih berat dibandingkan zina 6 hari berturut-turut. Inilah ma'asyiral muslimin, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah, inilah ampunan Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang rendah hatinya dan merendahkan diri serta merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya bulan Ramadan ini, kalau tujuan akhir dari bulan Ramadan ini menjadikan kita mendapatkan ampunan Allah, maka bulan Ramadan ini dijadikan sebagai sarana bukan untuk meraih kebanggaan dalam beramal, bukan untuk mendapatkan rasa ujub, bangga ketika kita mampu beribadah dibanding orang lain. Dan ma'asyiral muslimin, coba perhatikan, Allah banyak mengabadikan di dalam Al-Quran doa-doa para nabi. Ketika para nabi itu ketika berdoa kepada Allah, ketika mereka menyatakan kepada Allah bahwa dirinya itu telah berbuat zalim. Contoh misalnya doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Di dalam ayat ini Nabi Yunus mengakui bahwa dirinya berbuat zalim. Begitu juga seperti doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengakui kezalimannya, telah berbuat zalim, sehingga Allah pun ketika ada hamba yang hatinya rendah, hatinya merendahkan dirinya, merasa hina, mengakui kezaliman dirinya, maka Allah pun dengan mudah memberikan rahmat, memberikan ampunan kepada mereka, yaitu orang-orang yang hatinya memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita memohon kepada Allah ampunan dari dosa dan kesalahan kita, baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Seraya tidak lupa memohon hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hidayah tersebut
Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, memberikan bimbingan kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Dan mudah-mudahan dengan hidayah tersebut, ketika Allah memanggil kita untuk meninggalkan kehidupan dunia ini, Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ardi wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar.